Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajana News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Enjina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Revitalisasi pasar besar masuk tahap pemenuhan administrasi. Pelatihan media sosial tangkal penyebaran hoaks. Berita pertama hari ini, pemirsa, rencana revitalisasi Pasar Besar Malang hingga kini masih dalam tahap pemenuhan administrasi bersama kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang, Eko Sri Yuliadi saat ditemui Gajana TV pada Jumat 5 Juni 2026. Polemik revitalisasi pasar besar sejauh ini masih dipengaruhi belum adanya kesamaan persepsi terkait kebutuhan renovasi pasar. Oleh karena itu, proses komunikasi antara pemerintah dan pedagang perlu terus diperkuat agar ditemukan titik temu mengenai masa depan pasar besar. Terlebih, kondisi fisik bangunan saat ini dinilai membutuhkan perhatian serius. Kondisi bangunan yang semakin memprihatinkan tersebut membuat jumlah pengunjung terus menurun. Terutama di bagian bangunan bertingkat, area ini kini tampak nyaris seperti bangunan yang telah lama terbengkalai. Sejumlah bagian bangunan mengalami keretakan sehingga menambah kekhawatiran terhadap kondisi pasar. Sementara itu, Kepala Diskopindak Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, memastikan bahwa proses revitalisasi melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU tetap berjalan. Pemerintah Kota Malang telah melakukan koordinasi dengan tim KPBU. Saat ini memasuki tahap pemantapan dokumen pendukung proyek. Tapi kita laksanakan. Ekspektasi kita sama dengan masyarakat bahwa kita kepingin pasar Kota Malang ini untuk penanganan pasar ini segera cepat selesai. Dan untuk pasar besar kita KPBU semuanya ini masih dalam proses pengadministrasi, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh KPBU itu apa akan kita penuhi semua. Meski demikian, jadwal pasti untuk tahapan lanjutan revitalisasi masih menunggu keputusan dari pihak KPBU. Pemerintah berharap proses peninjauan lapangan dapat segera dilaksanakan agar program revitalisasi dapat berjalan sesuai rencana. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, di tengah maraknya penyebaran informasi di media sosial, kemampuan masyarakat dalam menyaring dan memverifikasi informasi menjadi kebutuhan yang semakin penting. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Malang mengadakan kegiatan pelatihan pengelolaan media sosial di Mini Blog Office pada Rabu 3 Juni 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat literasi digital dan menekan penyebaran hoaks di ruang digital. Kegiatan yang merupakan usulan pokok pikiran atau pokir anggota DPRD sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi utama, masyarakat dihadapkan pada berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan memverifikasi informasi menjadi hal yang sangat penting sebelum informasi tersebut dibagikan kepada orang lain. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa kemudahan akses informasi melalui media sosial harus diimbangi dengan kecerdasan digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Media sosial saat ini menjadi sumber informasi bagi banyak orang. Namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Yang lain, bahkan media sosial ini sangat penting karena terkait dengan media sosial saat ini kan, terutama tadi dilaporkan oleh Pak Kadis Kominfo, gunanya ini seluruh Indonesia sudah di atas 50%. Tentu kita harus membuat satu pelatihan ini agar masyarakat paham untuk bisa memanfaatkan media sosial ini dengan bijak. Dan bijak ini tentu harus ada satu pendampingan, ada satu pelatihan yang dilakukan di Kota Malang agar masyarakat juga paham, terutama pemanfaatan media sosial untuk hal-hal yang positif.
Tadi sudah disampaikan juga ada satu narasumber yang sudah sebagai pelaku dari media sosial agar bisa memberikan satu pembelajaran bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menginginkan penguatan literasi digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola media sosial secara positif menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Ya, yang jelas ini merupakan aspirasi ya dari masyarakat ya. Nah, mengingat kita sekarang sudah hidup di era medsos ya, otomatis ya ini juga tanggung jawab kami yang di DPRD bagaimana juga memfasilitasi agar terciptanya literasi yang positif ya. Karena nanti juga bisa memberikan keuntungan buat pemerintah kota, buat masyarakat dan pribadinya ya, bagaimana sih di dalam mengelola medsos yang positif terus yang bisa memberikan banyak kemanfaatan buat masyarakat. Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menjadi pencipta konten yang edukatif, kreatif, dan bermanfaat. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana pembelajaran dan kolaborasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita pangkalan becak sapi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajayana News. Pemirsa, masih bersama Gajayana News. Berita selanjutnya, kemunculan layanan transportasi online memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan pengayuh beca. Hal ini berdasarkan pantauan Gajayana TV di Pasar Besar pada Jumat 5 Juni 2026. Kondisi ini dirasakan langsung oleh tukang becak yang sehari-hari mangkal di kawasan Pasar Besar, Kota Malang. Masyarakat kini lebih memilih menggunakan transportasi berbasis aplikasi karena dinilai lebih murah, praktis, dan nyaman. Akibatnya, jumlah penumpang becak terus menurun. Penghasilan tukang becak sekarang tidak menentu. Terkadang dalam satu hari hanya mendapat 1 hingga 2 kali penumpang, bahkan ada hari yang kosong penumpang. Tukang becak Bentor Udi menjelaskan saat ini pendapatan pengayuh becak hanya berkisar puluhan ribu rupiah per hari. Tarif becak sendiri tidak memiliki patokan tetap dan biasanya ditentukan berdasarkan jarak tempuh serta kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. Umumnya, tarif minimal berkisar sekitar Rp10.000. Besar 10-15 itu umumnya wis. Iya. Kan nggak jauh-jauh banget, nggak deket-deket banget gitu. Dari pendapatan itu dapat ketimbang nggak dapat, kebanyakan nggak dapatnya. Kadang setengah hari itu dapat 1 kali, 2 kali udah. Di sisi lain, pengguna becak listrik Buhori mengatakan becak listrik yang diharapkan menjadi solusi efisiensi masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun lebih hemat energi, kecepatan becak listrik dinilai masih terbatas dan membutuhkan waktu pengisian daya sekitar 3 hingga 5 jam. Selama proses pengisian daya tersebut, para pengayuh harus mengantri sehingga waktu operasional untuk mencari penumpang berkurang. Anak sekolah itu, kalau pakai becak cash itu ya kendalanya yang kurang cepat. Sudah 1 kali momot langsung dicas lagi gitu. Orang momot 1 kali saya jajar ya dari sedikit patinya itu. Hal ini semakin memperberat kondisi para pengemudi becak, karena dalam 1 hingga 2 perjalanan saja daya baterai dapat berkurang signifikan. Dengan kondisi tersebut, para pengayuh becak berharap agar transportasi tradisional ini tetap bisa bertahan di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi. Dari Kota Malang, Angel melaporkan.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Anjina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif.